Kisah tentang penculikan artis sinetron kakak beradik Zaskia dan Tasya tampaknya jauh lebih dramatis dibanding beberapa sinetron yang pernah mereka bintangi. Pihak polisi menyebutkan jika Zaskia dan Tasya dijadikan jaminan oleh orang tua mereka sebagai pembayaran hutang pihutang. Peristiwa tersebut tentu saja telah mengubah hidup Zaskia dan Tasya. Kepada orang-orang terdekatnya, mereka mengaku sangat ketakutan jika harus berpergian keluar rumah. Zaskia bahkan terpaksa selalu minta ditemani Faisal setelah menerima. Kita concern. Meskipun akhirnya DPR mensahkan RUU penyiaran itu menjadi undang-undang, para artis dan insan pertelevisian ternyata masih berharap agar pansus RUU penyiaran yang diketuai oleh AM Fatwa itu meninjau kembali RUU penyiaran. Kalau misalnya berhasil ini ditangguhkan, kita duduk sama-sama lagi, setiap kepentingan diakomodir, tidak ada kepentingan jangka pendek, sudah pasti akan ada RUU penyiaran yang jauh lebih baik gitu loh. Tapi kalau kita berharap dengan yang ini, you can kiss goodbye deh. Sebagaimana dikatakan Pak Dimyati dan dari referensi yang saya baca, memang peraturan pertelevisian dimanapun diatur secara ketat, tetapi tetap berdasarkan situasi dan kondisi negara masing-masing. Bagaimana praktek implementasinya agar Komisi Penyiaran Indonesia ini benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik begitu. Seluruh agenda reformasi yang berhasil baru cuma satu, yaitu kebebasan pers. Yang lainnya mati suri, hanya kebebasan pers. Ini yang harus kita jaga. Zaman tidak pernah mundur, sang waktu berjalan. Kok kita mau mundur? Pemirsa, berikut ini berita duka dari kehidupan selebriti yang berhasil dihimpun tim redaksi Cek dan Recheck. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa, Haji Supomo Prono bin Prono Soeharjo, suami dari Ike Supomo, novelis yang sukses dengan salah satu karyanya yang berjudul Kabut Sutra Ungu pada hari Jumat 29 November kemarin di usia 65 tahun akibat penyakit liver dan pendarahan lambung. Sebelum almarhum mengembuskan nafas terakhir pada pukul 4 sore Jumat kemarin, almarhum memang masih sempat menjalani perawatan kedua penyakitnya tersebut di Rumah Sakit Graha Medica Jakarta Barat. Rencananya hari ini jenazah akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Bahagia Ciledug, Jakarta Selatan. Almarhum wafat meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Kepergian almarhum ke pangkuan Tuhan untuk selama-lamanya ini tentu menyisakan banyak kenangan bagi Ike Supomo. Separuh hidup saya ikut ibu saya dengan ikut suami saya, lebih banyak ikut suami. Saya umur 20 menikah, sekarang saya umur jadi 35 tahun kami kawin. Perasaannya saya kemana-mana juga sama-sama. Dan saya kira teman-teman saya dari kalangan, kalau saya di waktu aktif di dunia film atau di dunia tulis menulis saya, atau suami saya adalah orang yang sangat selalu setia mendampingi saya. Saya bukan orang hebat kok, suami saya juga bukan orang hebat, tapi saya kira rasanya kami bersyukur, saya sampai lama ini saya merasa sebagai rumah tangga yang suami saya baik. Setelah heboh berita penculikan atas dirinya, bintang sinetron remaja Zaskia merasa cukup terpukul. Tetapi untunglah ada Faisal, pacarnya yang juga lawan mainnya dalam sinetron Cinta SMU yang selalu memberi semangat dalam hidupnya. Bahkan cinta Faisal tidak berubah sama sekali terhadap Zaskia, meski kedua orang tuanya kini dinyatakan buron. Lebih menyedihkan lagi, orang tua Zaskia dianggap menjual anak gadisnya dengan menjaminkan dirinya sebagai pembayaran hutang piutang. Bagaimana kehidupan Zaskia setelah semua berita itu? Kisah tentang penculikan artis sinetron kakak beradik Zaskia dan Tasya tampaknya jauh lebih dramatis dibanding beberapa sinetron yang pernah mereka bintangi. Pihak polisi menyebutkan jika Zaskia dan Tasya dijadikan jaminan oleh orang tua mereka sebagai pembayaran hutang pihutang. Peristiwa tersebut tentu saja telah mengubah hidup Zaskia dan Tasya.
Kepada orang-orang terdekatnya, mereka mengaku sangat ketakutan jika harus berpergian keluar rumah. Zaskia bahkan terpaksa selalu minta ditemani Faisal setelah menerima cibiran dari teman-teman sekolahnya lantaran ibunya kini menjadi buronan polisi. Saya memberi support aja, saya ngomong nggak usah terlalu dipikirin, itu kan bukan masalah kamu korban, nggak ada hubungannya sama kamu. Dan kalau teman-teman kamu kayak gitu, diemin aja lah, palingan 1-2 orang kan. Teman kamu banyak, nggak ngaruh. Ya aku ngelihat dia sabar banget, ya salut banget aja ya. Aku kira tuh yang nggak peduli, cuek atau bisa jadi nggak ditinggalin atau apa. Ternyata negatif thinking aku tuh nggak ada semua gitu loh. Ternyata Faiz tuh bener-bener sabar banget aja gitu loh. Aku tambah sayang aja sama dia. Terus apa namanya, ya aku kayak ngerasa gimana ya. Ya seneng aja. Setelah hampir 2 pekan berselang, motif sesungguhnya di balik kasus penculikan yang sempat menghebohkan dunia artis nasional tersebut belum juga terungkap. Pihak kepolisian masih belum berhasil menemukan Nyonya Rafida, ibu dari Zaskia, yang dituduh telah melakukan serangkaian penipuan terhadap sejumlah nasabah. Baik Zaskia maupun tantenya yang bernama Nyonya Imanisa mengaku tak tahu menahu keberadaan Nyonya Rafida. Hal serupa juga diungkapkan Jeffrey, penjaga rumah kontrakan rumah Nyonya Rafida di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Padahal menurut ketiganya, Nyonya Rafida secara berkala kerap menghubungi mereka lewat telepon. Bahkan Kaseto Mulyadi, pendidik yang juga menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta, pernah pula ditelepon Nyonya Rafida pada tanggal 20 November silam. Pada saat berdialog melalui telepon dalam suasana yang sangat emosional, dalam arti beliau juga menangis, beliau juga sedih, merasa terpukul sekali karena merasa bahwa beliau pada saat kejadian tersebut justru kaget sekali mengetahui bahwa kok anaknya menjadi sandera karena masalah utang piutang antara beliau dengan pihak lain begitu. Dia memang biasa telepon saya gitu. Dia nanyain lebih kepada apa? Nanya anak-anak barangkali ya? Anak-anak, dan karena ibu orang tua kita kan ada di sini, suka sering menanyakan keadaan orang tua saya, ibu saya. Hanya masalah itu aja. Sempat yang waktu terakhir dia nelpon saya itu waktu Senin malam tanggal berapa ya? Itu dia bilang itu kalau bilang aja saya itu ada di luar kota dan anak-anak saya itu ada dititipkan di pengacara saya. Meski begitu, menghilangnya sang ibu sejak 3 bulan yang lalu tak sampai membuat Zaskia gusar. Bahkan penderitaan yang harus ditanggung sendiri oleh Zaskia dan Tasya akibat berita-berita di media massa yang memojokkan keluarga mereka, tak juga mengundang Nyonya Rafida keluar dari persembunyiannya. Dalam kontak teleponnya dilakukannya dengan Zaskia, sang ibu hanya menyampaikan sejumlah nasihat yang membesarkan hati. Kepada Kak Seto, Nyonya Rafida bahkan mencoba menitipkan serangkaian pesan agar diteruskan kepada wartawan dan pihak berwajib. Beliau menitipkan kepada saya bahwa tidak ada terbersit sedikit pun keinginan menjaminkan anak-anak itu. Beliau justru merasa sangat terpukul. Jadi pada saat ini pun beliau merasa terjepit dalam 2 situasi yang sama-sama berat. Tapi akhirnya diputuskan untuk menunggu beberapa saat lagi sebelum akhirnya beliau akan menjelaskan semua masalah ini sejelas-jelasnya. Namun baik Kak Seto maupun Nyonya Imanisa sepakat agar Nyonya Rafida segera keluar dari persembunyiannya dan menuntaskan persoalan ini. Kak Seto bahkan memastikan tindakan Nyonya Rafida dapat melanggar UU Perlindungan Anak. Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan, dijadikan jaminan dan sebagainya, salah satunya adalah pasal 80, mungkin juga 86 misalnya mengatakan bahwa itu ada sanksi. Paling kalau tindakan kekerasan ini adalah 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah misalnya. Memang dari keluarga sih, dari awal-awal kita inginnya kalau bisa dia cepat menyelesaikan masalah ini supaya Tasya dengan Zaskia juga jadi tenang gitu. Kendati pada awalnya sempat terguncang, Zaskia secara perlahan kini mulai mampu mengatasi terpaan badai yang nyaris mengancam kelangsungan karir dan keceriaan masa remajanya. Selain peran Faisal yang dengan setia terus memberikan dukungan moral, sikap rekan-rekan seprofesinya yang tak banyak berubah, lambat laun berhasil memulihkan semangat hidup Zaskia. Bahkan Nabila, salah seorang lawan main Zaskia dalam sinetron Cinta SMU, mengakui konsentrasi Zaskia dalam bekerja tak terlalu banyak terganggu. Untungnya Zaskia walaupun dia lagi punya masalah, tapi untuk kerjaan dia tetap profesional kok. Saya makin sayang sama dia, makin gimana ya, makin tambah menjaga aja. Takut kenapa-napa, ntar ada apa-apaan. Aku tuh udah mulai nggak usah mikirin masalah itu, aku ngejalanin aku aja sekarang ya. Kayak aku rasa juga
jadi beban kalau aku pikirin terus. Jadi udah mulai apa namanya ya, sama teman-teman juga topik itu lama-lama juga udah nggak dibahas-bahas ya. Jadi udah mulai tenang aja. Kalau aku pikirin terus, aku bakal stres kan ya. Jadi aku ini ntar suatu saat juga insya Allah nama baik mau bisa balik lagi kok.